selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya banggakan para pimpinan, rekan-rekan Komisi 2 dari unsur pemerintah, teman-teman dari DPD yang saya hormati. Pada kesempatan ini mendengar dan menyimak apa yang sudah menjadi diskusi kita sejak tadi, kemudian apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Ada beberapa hal yang ingin saya sumbang saran pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa saya sependapat dan ini menjadi aspirasi dari semua daerah, apalagi di dalam undang-undang ini, rancangan undang-undang yang akan kita revisi ini berkaitan dengan dapil saya, Pak Menteri. Harapannya bahwa perubahan ini ada hal-hal yang mungkin sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, itu kita coba selaraskan dengan perkembangan ada sekarang, tentu dengan komitmen awal kita semua, karena kita semua sepakat sejak awal pertemuan-pertemuan non-formal yang kita lakukan, bahwa kita sepakat untuk tidak mengotak-atik terlalu lebar, sehingga ini akan berdampak pada hal-hal yang sifatnya substansi, terhadap hak-hak ya, terhadap kewajiban-kewajiban negara kepada daerah tentunya, karena itu sudah diatur di tempat lain. Itu yang saya pahami dari diskusi-diskusi awal kita. Namun dengan demikian tentu perlu tidak berarti bahwa pasal-pasal lain itu tidak perlu kita dalami untuk kita lakukan penyesuaian-penyesuaian tanpa tadi menyentuh hal-hal yang substansi seperti keinginan pemerintah. Nah, yang kedua, saya mencoba kembali mengingatkan kita pengalaman ketika kita membahas Undang-Undang Otsus Papua, di mana pemerintah waktu itu sejak awal menyampaikan bahwa hanya beberapa pasal yang boleh diganggu. Tetapi dalam perjalanannya, dalam pembahasannya, luar biasa pemerintah bisa membuka diri. Karena apa yang kita sampaikan dari anggota pansus itu memang benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Sehingga melebar juga tapi tidak membongkar apa yang menjadi substansi utama. Nah, oleh karena itu saya menyarankan pimpinan, mungkin tadi saya kira istilah tolak-menolak yang disampaikan oleh pemerintah tadi, ini hal yang biasa menurut saya ya. Karena kemarin, karena saya ini orang baru di DPR, apalagi di Komisi 2, bahwa ketika melihat kemarin perjalanan pembahasan Undang-Undang Otsus, banyak juga itu pasal-pasal yang ditolak oleh pemerintah, tapi akhirnya kemudian disetujui dalam pembahasan. Nah, mungkin ini kita bisa bicarakan saja bersama-sama. Kalau saran saya Pak Pimpinan, ini ya harus kita bahas satu persatu. Dan di setiap pasal itu, walaupun pemerintah menolak, kita tetap harus bahas. Karena itu menjadi kewajiban konstitusional kita yang ada khususnya di Komisi 2. Jangan sampai nanti kita membahas undang-undang ini justru nanti akan menjadi catatan sejarah bagi kita yang ada kalau terjadi sesuatu nanti akibat dari undang-undang yang kita buat karena tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Itu kira-kira Pak Ketua, pimpinan, harapan saya. Jadi jangan sampai kita juga mau tergesa-gesa, terburu-buru untuk menyelesaikan tugas ini, tapi kita melupakan hal-hal yang sangat penting dari tugas konstitusional kita yang ada di sini. Jadi saran saya, kita lanjutkan saja pembahasan, kita bahas yang ditolak itu kira-kira apa, nanti kita ya kalau perlu dilakukan pembahasan khusus lah Pak Ketua. Nanti ada kan panja ini kan sudah terbentuk ya, kita lakukan pertemuan khusus misalnya di mana kita bahas. Saya kira ini bisa selesai. Pansus Otsus Papua yang lalu juga melibatkan banyak, itu bisa selesai, apalagi ini panjanya kan kita semua yang ada di Komisi 2. Saya kira pemerintah juga akan mendengar apa yang menjadi aspirasi kita yang ada di Komisi 2 ini. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.